Muhammad mengajarkan saya sebuah perjuangan. Perjuangan ya, berjuang untuk membahagiakan orang lain. Karena bagi saya, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah melihat orang lain bahagia. Sekarang kan Ramadan tinggal menghitung hari lagi. Dengan kesibukan Ramadan masing-masing yang hanya bisa di rumah. Ketika saya di rumah, saya berpikir susah sekali untuk melakukan kebermanfaatan khususnya bagi sesama. Ikut serta dalam Ramadan UMY bagi saya adalah kesenangan tersendiri. Tetap bersama teman-teman menjalin ukhuwah di tengah wabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beberapa minggu yang lalu kita telah membahas satu tema yang sangat penting tentang prinsip-prinsip kesehatan yang diajarkan dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam tema besarnya, kali ini kita coba mengkaji salah satu aspek yang pernah diputuskan, yang kemudian saya modifikasi dengan satu judul Mi'yarus Syariah, neraca-neraca agama atau neraca hukum agama terkait dengan polemik vaksinasi dan imunisasi. Akhir-akhir ini kita banyak mendengarkan ulasan, pembahasan, bahkan harapan dari pemilik otoritas agar lembaga-lembaga fatwa segera memfatwakan tentang vaksinasi, khususnya terkait dengan COVID-19 maupun vaksinasi, imunisasi, dan lain sebagainya. Maka ketika kita membahas tentang Mi'yarus Syariah, neraca-neraca hukum yang harus dijadikan sebagai pegangan, yang telah dijelaskan secara prinsip, baik secara tersirat maupun tersurat dalam ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mi'yar yang pertama adalah adamud darar. Apapun jenis bentuk pengobatan, termasuk diantaranya vaksin yang akan diberikan kepada rakyat, maka dalam perspektif Islam harus mempertimbangkan adamud darar, tidak memiliki dampak yang mencelakakan atau memudaratkan orang yang menggunakannya itu. Maka artinya
sesuatu jenis pengobatan atau apapun namanya, ketika memiliki doror, baik doror itu terkait dengan penggunaannya maupun doror jika tidak digunakan, ini sama-sama harus mendapatkan perhatian. Karena prinsip dalam syariat agama kita bahwa segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan yang lebih besar harus dihindari dan harus dijauhi. Namun ketika sesuatu itu tidak dilakukan, justru akan mendapatkan kemudaratan yang lebih besar karena satu pandemi atau penyakit yang dihadapi, di mana alternatif-alternatif lain belum dan tidak ditemukan, padahal pada saat yang bersamaan sangat dibutuhkan, maka agama pun memberikan solusi untuk menggunakan sesuatu pada tataran-tataran kemudaratan itu. Inilah prinsip yang pertama, yaitu adamud doror. Kemudian yang kedua, neraca hukum yang harus diperhatikan adalah thayyib dan bukan sesuatu yang termasuk kategori khaba'is. Dalam perspektif ilmu kesehatan, maka thayyib itu bisa diartikan sesuatu yang berkualitas, sesuatu yang bergizi, sesuatu yang mendatangkan manfaat, dan sesuatu dalam rangka menghindarkan satu kemudaratan, baik secara personal yang menimpa seseorang, terlebih lagi dalam kehidupan sosial. Maka thayyib sebagai salah satu indikator kuat dalam Al-Quran untuk merumuskan dan menentukan sesuatu yang kita konsumsi apapun wujudnya, maka di samping kriteria kehalalan, namun juga memperhatikan kriteria kethayyiban itu. Bicara tentang thayyib, maka tentu kebalikannya menghindari sesuatu yang khaba'is. Yang makna khaba'is itu dirumuskan oleh para ulama, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang kotor, sesuatu yang membahayakan, dan makna-makna negatif lainnya. Kemudian neraca yang lain adalah adamun najasah. Sesuatu itu bukan yang diharamkan oleh agama. Maka dalam istilah keagamaan kita kadang mengenal apa yang disebut dengan azimah dan apa yang disebut dengan rukhsah. Dalam kondisi-kondisi normal, maka azimah itu berlaku, hukum asal itu berlaku. Maka sesuatu yang diharamkan tetap pada keharamannya. Namun kadangkala manusia menghadapi sesuatu atau kondisi yang abnormal, kondisi yang tidak stabil, kondisi yang tidak diinginkan, maka pada saat itulah terjadi kerumitan, kesengsaraan, dan berbagai macam problem-problem kesehatan, termasuk diantaranya menjaga keselamatan jiwa itu sendiri. Maka dalam kondisi-kondisi yang darurah, maka tentu agama memberikan solusi. Itulah yang dijelaskan dalam beberapa ayat Al-Quran. Antara lain misalnya penggalan ayat yang mengatakan fa initturra ghairu bagin wala adin fala isma alaih. Ketika kondisi itu sangat tidak kita inginkan, padahal sesuatu alternatif yang ideal belum dan tidak kita temukan, maka tentu dalam menjaga hibzun nafas, menjaga jiwa dan keselamatan nyawa, maka sesuatu yang awalnya pada kondisi azimah dilarang oleh agama, maka agama memberikan kemaafannya, yaitu sekedar untuk menjaga dan melangsungkan kehidupannya. Kemudian yang lain adalah adamul iskar. Sesuatu itu tidak membahayakan secara akal. Iskar sering diartikan sesuatu itu bisa memabukkan. Tetapi sungguhnya bukan persoalan memabukkan saja, tetapi bisa dimaknai sesuatu itu jika digunakan bisa menyebabkan fungsi akal sehat terabaikan atau terdistorsi pada titik yang sangat rendah bahkan, maka sesuatu itu pun harus dihindari. Karena di antara maqasidus syariah, tujuan-tujuan syariat Islam yang 5 itu, salah satunya adalah hibzul akal, yaitu menjaga
normalitas dan fungsi akal secara normal dan sehat. Kemudian yang berikutnya, bahwa mi'yarus syariah, entah itu dalam rangka menjaga kesehatan, menghindari satu kemudaratan, maka yang harus dihindari adalah penggunaan al-jism al-a'dha al-jism al-basariyah, yaitu menggunakan salah satu dari organ tubuh manusia. Karena manusia adalah makhluk Allah yang sangat dimuliakan. Laqad karramna bani Adam. Maka apapun agamanya, dalam kondisi apapun dia, manusia sesungguhnya diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sangat ideal dan sebagai makhluk yang mulia. Namun kadangkala manusia yang melakukan distorsi, penurunan terhadap kemuliaan dirinya itu. Maka sebagai makhluk yang mulia, jangan sampai kemudian bagian dari organ tubuh manusia itu dijadikan sebagai salah satu unsur, salah satu bahan untuk pembuatan obat dan sejenisnya itu. Inilah yang disebut dengan mi'yarus syariah, neraca hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan dalam menentukan dan memutuskan sesuatu itu, khususnya di bidang obat-obatan, yang termasuk diantaranya adalah vaksin, yang saat ini justru sangat diharapkan oleh sebagian besar warga bangsa dimanapun, bahkan sampai negara-negara yang lain, karena menghadapi situasi pandemi yang sama. Namun ada problem, paling tidak ketika berbicara tentang persoalan ini, terdapat pluralitas pemahaman keagamaan di internal khususnya umat Islam itu sendiri. Tingkat pemahaman keagamaan, pendekatan dalam memahami agama, dan dalam hal menerapkan prinsip-prinsip agama tentu sangat beragam. Maka itulah salah satu problem yang kemudian terjadinya kontroversi pro dan kontra terhadap hukum vaksinasi, termasuk obat atau jenis yang dijadikan sebagai vaksin itu. Antara lain problemnya adalah bahwa sampai saat ini banyak sekali, mungkin tidak semua, vaksin yang ada ternyata bahan atau salah satu unsurnya dari B2. Yang tentu kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ini termasuk jenis binatang atau sesuatu yang diharamkan dalam agama. Tetapi persoalannya adalah bagaimana jika dalam situasi ketika kondisi pandemi yang luar biasa menimpa banyak orang, tidak mengenal status sosial, lalu belum ada alternatif yang 100% jelas-jelas kehalalannya, bagaimana sikap dalam rangka menjaga nyawa atau hifzun nafas itu? Perdebatan pun muncul di sana. Kemudian yang lain adalah ketika kita berbicara tentang imunisasi, vaksinasi, kadangkala khusus misalnya terkait dengan vaksinasi terhadap anak misalnya, entah itu terkait dengan polio dan beberapa jenis penyakit dalam rangka preventif, maka terjadi perdebatan di antara sebagian umat warga kita atau umat Islam merasakan atau memahami bahwa Nabi pernah memberikan solusi yang disebut dengan tahnik, sehingga bayi ketika baru lahir dalam usia beberapa hari atau bahkan beberapa bulan atau beberapa minggu, mereka ditahnik, baik menggunakan madu atau menggunakan kurma dan sejenisnya. Pertanyaannya adalah, apakah tahnik itu mampu mengantisipasi berbagai macam bakteri, kuman, virus yang terjadi, yang pada saat itu belum terjadi? Pertanyaan yang lain, apakah tahnik itu dalam rangka imunisasi, ataukah tahnik itu hanyalah sebagai sebuah proses untuk memberikan stimulus rangsangan kepada anak untuk bisa menikmati dan menyusu? Problem ini pun dibahas dalam banyak kitab-kitab fikih dan kitab-kitab hadis.
Yang tidak kalah pentingnya lagi, di antara umat Islam membenturkan antara kaidah-kaidah fikih atau hukum agama dengan kaidah-kaidah kesehatan yang berlaku selama ini. Kalau dalam dunia kesehatan termasuk kebijakan pemerintah, ketika terjadi korban satu orang dari suatu wabah, misalnya malaria atau wabah misalnya terkait dengan penyakit polio dan lain sebagainya, satu kasus, maka muncullah apa yang disebut dengan KLB, kejadian luar biasa. Satu kasus dijadikan sebagai patokan untuk mengatakan KLB oleh sebagian ahli-ahli hukum fikih, mengatakan dalam kaidah fikih kita mengenal hukmun nadir kal ma'dum, sesuatu yang bersifat kasuistis itu sama dengan tiada. Akhirnya memunculkan perdebatan terkait dengan legalitas vaksinasi, imunisasi, dan lain sebagainya. Nah, problem-problem ini tentu harus kita selesaikan dengan satu dialektika, satu diskusi yang mengedepankan argumentasi. Kalau dalam majelis tarjih tentu menggabungkan antara tiga pendekatan itu secara spiral triadik, yaitu pendekatan bayani, dalil-dalil agama, pendekatan burhani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pendekatan irfani atau pendekatan etis atau etika. Ketiga pendekatan ini tidak dicerai-beraikan, tapi dijadikan sebagai satu kesatuan dalam membahas dan melakukan pendekatan terhadap sesuatu yang masih kontroversial. Sehingga tidak hanya dalil ansih yang berbicara, apalagi dengan pemahaman harfiah, tetapi penghasilan dari atau penemuan dari ilmu pengetahuan dan teknologi pun harus dijadikan sebagai salah satu pisau dalam menganalisis problem dan kejadian-kejadian itu. Nah, karena itulah sekarang umat Islam terkadang cenderung reaktif karena kita belum mampu dan belum menemukan solusi yang ideal. Banyak negara seperti Jerman, seperti India mampu memproduksi vaksinasi MR, vaksin macam-macam. Tetapi pada saat yang bersama, karena berasal dari negara sekuler, maka tentu tidak mempertimbangkan aspek halal dan haram itu. Maka disinilah diperdebatkan. Sementara umat Islam sampai detik ini, sampai saat ini, belum mampu menemukan solusi yang ideal berupa alternatif itu. Maka tidak ada cara lain dalam kondisi-kondisi yang bersifat darurat itu. Kita harus memiliki multi pendekatan dalam memahami, dalam rangka menjaga maqasidus syariah, yaitu tujuan-tujuan agama, baik itu menjaga agama hifzuddin, menjaga akal hifzul akal, menjaga jiwa hifzun nafas, menjaga harta hifzul mal, atau menjaga keturunan hifzun nasal. Semua itu harus diperhatikan. Maka sebagai penutup dalam kultum atau ceramah yang sangat singkat ini, kita harus memperhatikan beberapa kaidah-kaidah hukum. Antara lain kaidah hukum yang sangat sering digunakan misalnya ad-daruratu tubihul mahzurat, kondisi yang sangat kepepet, sangat menyesakkan atau memberatkan, maka dalam situasi kondisi tertentu bisa dibenarkan untuk melakukan tindakan-tindakan pada level yang disebut dengan rukhsah itu. Kemudian prinsip yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah adalah ad-darar yuzal. Sesuatu yang membahayakan itu harus disirnakan, harus disingkirkan dengan skala-skala prioritas yang tentu dibenarkan. Kemudian ada lagi al-masyaqqah tajlibut taisir, kondisi yang merumitkan mendatangkan satu kemudahan, karena Islam selalu memberikan satu kemudahan selama kemudahan itu dibenarkan dan sesuai dengan kaidah agama. Maka Rasulullah menegaskan yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Kemudian yang kedua, ketika kita menghadapi pilihan yang sama-sama mengandung sisi negatif, tetapi ada yang lebih dominan di dalamnya, maka kaidah hukum pun mengatakan iza jitama'a mafsadatani
ru'ya a'zamuha dararan birtikabi akhaffiha. Ketika dua resistensi kemudaratan itu muncul, kalau tidak dilakukan akan menyebabkan kematian, kalau dilakukan di situ ada unsur keharaman, maka kaidah hukumnya mengatakan kita harus memilih yang paling minim tingkat kemudaratannya dengan mengabaikan atau menyingkirkan sesuatu yang paling besar kemudaratannya itu. Kemudian yang terakhir adalah apa yang disebut dengan sadduz zari'ah itu, langkah antisipasi. Maka dalam dunia kesehatan sering kita mendengar satu moto, satu kata bijak yang mengatakan pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Kalau kita menggunakan kaidah hukum fikihnya, maka di situ ada kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalmil masalih. Menolak satu kemudaratan, menyingkirkan satu kemudaratan harus diprioritaskan ketimbang mengambil satu kemaslahatan, apalagi kemaslahatan itu bersifat asumsi. Nah, beberapa mi'yar syariah ini semoga menjadi tambahan ilmu buat kita dalam menghadapi situasi yang sangat tidak kita inginkan, situasi yang jauh dari kata ideal. Karena itulah, marilah apa yang ada dalam kaidah-kaidah, dalam prinsip agama kita yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah bisa dijadikan sebagai bagian dari mi'yarus syariah, neraca hukum dalam menentukan kepastian hukum satu persoalan. Semoga ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.